dalam hadis yang kedua, tatkala kami ya yang mewartakan di sini Umar, berarti bukan hanya Umar, cuma yang mewartakan hadis ini adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, khalifah yang kedua di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zata yaumin, pada suatu hari, ya. Ini menandakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akrab dengan semua sahabat. Suatu hari dengan Umar, suatu hari dengan Ibnu Mas'ud, suatu hari dengan Abu Bakar, dan seperti itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya kita tidak kaget ketika kemudian umpamanya dalam sholat kan gitu ya, saya sholat di belakang Nabi, beliau kemudian tidak membaca Al-Fatihah, maaf ya, Al-Fatihah basmalahnya dengan nyaring. Di kesempatan yang lain ada sahabat yang belakangan masuk Islam, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Fatihah itu dengan nyaring yang namanya basmalahnya. Ya, ini jamaah rahimakumullah. Kenapa? Karena dalam kesempatan ini Nabi melakukan ini, kemudian dilihat oleh orang-orang yang berada, sahabat-sahabat yang ada di belakangnya. Jadi sah-sah saja yang namanya pendapat seorang sahabat mengatakan begini, karena pada saat itu Nabi melakukan hal yang demikian di belakangnya. Tapi ketika kemudian di kesempatan yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal yang agak berbeda sedikit dengan yang beliau lakukan di belakang, umpamanya 4 orang khalifah. 4 orang khalifah ini kan semua orang yang as-sabiqunal awwalun, awal-awal masuk Islam, sedangkan yang belakangan masuk Islam adalah Abu Hurairah. 3 tahun menjelang Nabi SAW wafat, kemudian beliau masuk Islam. Jadi kalau Abu Hurairah mengatakan aku mendengar Nabi SAW baca Al-Fatihah basmalahnya nyari, berarti inilah yang terakhir dilakukan oleh Nabi SAW sebelum wafatnya. Tapi begitulah yang namanya pendapat para ulama, ada khilaf, menjadi kelapangan bagi kita untuk memilihnya. Jadi tatkala kami sedang duduk di sisi Nabi SAW pada suatu hari, tampaklah seorang lelaki yang bajunya sangat putih, sudah kita bahas ini, rambutnya sangat hitam, la yura alaihi athar as-safar wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi. Ya, kemudian bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam, tak ada tanda bekas perjalanan pada pakaiannya, ya, karena dulu orang kalau jalan 100 meter aja pasti berdebu, ya, pasti berdebu. Jamaah rahimakumullah, sebagaimana kalau jalanan di Balikpapan ini diperbaiki, kita jalan jamaah rahimakumullah, jangankan 100 meter jalan yang sedang diperbaiki musim panas, apa yang terjadi di kota Balikpapan, Pak? Berdebu pakaian kita, apalagi zaman dulu belum ada aspal, padang pasir jamaah rahimakumullah. Jadi kelihatan orang kemudian habis safar itu. Ya, minimal mobil kita lah kelihatan, oh ini mobilnya habis safar gitu ya. Kenapa Pak, Bu? Ada bekas debu yang menempel. Tapi ini orang nggak ada, berarti memang orang yang dekat sekali, nggak melakukan safar. Ya, makanya nanti ulama itu berbeda pendapat kan gitu. Safar itu berapa jauhnya? Yang paling populer kan pendapat Imam Syafi'i. Ini 89 kilo, 90 kiloan kan begitu. Ada yang mengatakan sekitar 5 kilo, ada yang mengatakan 25 kilo. Ya rahmatullah. Itulah perbedaan di antara ulama kita. Wala ya'rifuhu minna ahad, dan tak ada satupun di antara kami yang mengenal orang ini. Ini menandakan bahwa sahabat Nabi SAW itu mengenal semua orang-orang yang berada di sekitarnya. Makanya kemarin saya membaca sebuah status ya, seorang bapak aktivis dakwah dulu di Balikpapan, kemudian pensiun, kemudian pulang ke kampung halaman istrinya, kalau saya tidak khilaf begitu ya, di Jawa Barat. Jamaah rahimakumullah, ada sesuatu yang indah banget saya lihat di medsos yang dia tulis itu. Apa Pak? Jamaah masjid habis salat isya kemarin nggak boleh pulang dulu kecuali apa? Ta'aruf Pak. Bisa jadi ada di antara kita ini yang tidak saling mengenal. Terima kasih Pak, jazakallahu khairan. Gitu ya, ta'aruf. Siapa namanya, di mana rumahnya, anaknya siapa. Kita mungkin sudah puluhan tahun Pak berjamaah di sini, tapi bisa jadi kemudian kita nggak tahu anaknya di mana rumahnya.
Begitu meninggal dunia, yang mana ya? Oh, bapak yang sering di ujung di sana. Oh, itu namanya itu ya. Saya begitu melihat, Masya Allah, ini luar biasa, jamaah rahimakumullah. Kan kelihatan nih orang yang suka pengajian, jamaah rahimakumullah. Tapi bisa jadi kemudian apa, kita nggak saling mengenal. Lalu perintah Allah kan lita'arafu. Skupnya yang paling besar, bangsa, suku, kita disuruh untuk saling mengenal, apalagi teman satu masjid. Jamaah rahimakumullah. Jadi duduk-duduk tanpa ustadz, kenalan lah suatu saat, Pak. Ayo Pak, ngopi dulu sambil kemudian apa, kita makan apa gitu yang bawahnya sarapan pagi kan gitu. Jamaah rahimakumullah. Ayo kita saling kenal. Ini dahsyat gitu ya. Wala ya'rifuhu minna ahad. Berarti semua sahabat itu kenal. Jadi kalau ada orang baru pasti ketahuan. Ya. Kekagetan kami itu belum hilang ketika kemudian dia dekat banget dengan Nabi SAW. Umar melukiskan kedekatan itu dengan apa, Pak? Lututnya menempel dengan dua lutut Nabi SAW. Berarti ini orang duduknya iftirash, duduk di antara dua sujud. Dan ini yang saya sampaikan dulu ya, warahmatullah. Saya mereview ini ya supaya mengingatkan kita, menyegarkan ingatan kita walaupun sudah pernah saya membahas. Jadi duduk yang paling afdol ketika menuntut ilmu itu ya ini, duduk di antara dua sujud. Kenapa Pak? Insya Allah orang yang duduk di antara dua sujud kalau ngaji nggak akan ngantuk. Betul atau betul? Kapan kita ngantuk Pak? Kalau pengajian? Ketika duduknya bersila, walaupun nggak apa-apa bersila. Ini kan masalah afdoliyah saja. Ya, afdolnya yang pertama duduk di antara dua sujud. Kalau tidak bisa tawarruk, duduk sujud, duduk menjelang salam. Nah, duduk menjelang salam, jamaah rahimakumullah. Walaupun dua duduk ini di dalam sholat sekalipun sunnah, bukan rukun, bukan wajib. Ya, jadi kalau umpamanya imam sudah duduk menjelang salam, kita kemudian masih iftirash, masih duduk di antara dua sujud, padahal kita tidak masbuk, nggak usah dirubah dudukannya Pak. Duduk aja seperti itu, nggak apa-apa. Kita lupa sendirian gitu ya, jamaah rahimakumullah. Kita tidak masbuk dan kita masih duduk di antara dua sujud. Udah duduk aja begitu. Kenapa? Ketika nanti kita merubah gerak, kemudian gerakan itu kemudian terhitung, jamaah rahimakumullah, gitu ya. Terhitung kemudian apa? Sampai kemudian agak membungkuk, maaf ya. Seperti ini, maka dalam mazhab Syafi'i, jamaah rahimakumullah, orang itu dihitung sudah salatnya batal. Maksudnya batal, nggak dapat pahala berjamaah. Salatnya sah. Jamaah rahimakumullah ya. Jadi daripada kemudian apa? Kayaknya kemudian mau bangkit, kayaknya kemudian mau sujud kan begitu, karena gerakannya itu terlalu dahsyat perubahannya, jamaah rahimakumullah. Jadi apa lebih baik? Udah diam aja. Kenapa? Karena dia cuma sunnah muakkad saja. Daripada kemudian nggak dapat sholat, pahala sholat berjamaah. Dihitung orang ini kemudian mufaraqah, jamaah rahimakumullah, di dalam sholat. Walaupun nanti dia salamnya sama seperti imam. Nah, ini hal-hal fikih yang sederhana yang mungkin belum pernah dibahas. Saya sampaikan ini karena memang hadis kita membahas tentang masalah duduk ini, jamaah rahimakumullah. Kemudian setelah kemudian di antara dua sujud, ini yang paling afdal ketika thalabul ilmi, menuntut ilmu, kemudian apa? Duduk menjelang salam. Kemudian setelah itu ya yang sopan, jamaah rahimakumullah, dalam suatu majelis. Ya mungkin sopan kita ya duduknya bersila. Yang penting jangan duduk selonjoran Pak. Nah, kan gitu, tidak beradab. Ya, ulama itu sepakat. Saya lebih mengutamakan orang yang beradab, apalagi menuntut ilmu, dibandingkan dengan orang yang berilmu. Kenapa? Sebab kalau berilmu, maaf, seribu maaf, tapi tidak beradab, itu sudah dicontohkan. Di dalam Al-Quran, makhluk itu namanya iblis. Ilmunya luar biasa, jangan ngomong. Tapi nggak beradab, kan begitu ya. Diperintah kemudian nggak mau sama Allah, usjudu li adama fasajadu illa iblis.
Ilmunya luar biasa. Ya, bahkan tidak ada satupun ayat yang turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tafsirnya siapa yang menerima, siapa kemudian yang yang mencatat, ya mencatat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mencatat ayat Al-Quran dari kalangan sahabat, kecuali iblis siapa namanya tahu, tempatnya di mana tahu. Iblis itu paling berilmu tentang yang namanya Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dia tahu orang-orang yang mendapatkan itu. Betul atau betul, Pak? Dia langsung bertemu dengan Nabi SAW dan sahabatnya. Tapi ilmunya tidak mendatangkan manfaat atas dirinya. Ya, berarti apa, Pak? Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Misi terbesar aku diutus di dunia ini, kata Nabi SAW adalah apa, Bapak Ibu? Menyempurnakan akhlak manusia, adab, sebelum menuntut ilmu. Wa yuzakkihim, ya kan gitu ya. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatina wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ya, jelas di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, Bapak Ibu hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa apa? Tazkiyatun nafas gitu ya, mensucikan diri, adab ini yang rahimakumullah itu lebih didahulukan daripada yang namanya apa? Daripada yang namanya Bapak membaca Quran. Kalau membaca Quran itu adalah akses dari yang namanya menuntut ilmu. Allah katakan dalam surah Al-Jumu'ah ini, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Tazkiyah dulu. Jadi setelah kemudian ta'lim jamaah rahimakumullah yang utama dan utama, wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Tazkiyah dulu sebelum kemudian ta'lim. Ya, saya ulangi, saya halat. Jadi apa, Pak? Tazkiyah dulu, pensucian diri dulu, beradab dulu sebelum kemudian ta'lim. Jadi hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, ini adab seorang murid di hadapan gurunya, jamaah rahimakumullah. Ya, itu dibuktikan dengan apa, Pak? Dengan kesiapan untuk menuntut ilmu, dan kesiapannya itu adalah duduknya serius. Ya, seperti itu jamaah rahimakumullah. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, baru kemudian ta'lim. Ya. Saya lanjutkan kemudian apa, jamaah rahimakumullah, kemudian setelah dia tempelkan dua lututnya di dua lutut Nabi SAW, dan dia taruh kedua tangannya di atas dua pahanya. Dua paha siapa ini, Pak Ustadz? Dua paha Rasul atau dua pahanya sendiri? Ulama mengatakan, ada yang mengatakan di dua paha Nabi SAW tangannya dia taruh, ada juga yang mengatakan nih orang menaruh tangannya di atas kedua pahanya. Saya lebih suka kemudian pendapat yang kedua, karena ini lebih beradab. Dia menaruh kedua tangannya, telapak tangannya di atas kedua pahanya. Jamaah rahimakumullah. Ya, sebagaimana kita apa, salat duduk di antara dua sujud seperti itu. Ya, kemudian mengatakan, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Muhammad SAW ajarkan aku tentang apa makna Islam. Apa itu Islam? Nabi mengatakan, anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Ya, kemudian dia mengatakan, Muhammad SAW ajarkan aku tentang makna Islam. Dan Nabi menyampaikan Islam di sini adalah engkau bersyahadat, ya Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita sudah bahas juga ini. Kemudian mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, melaksanakan ibadah haji bagi yang memiliki kemampuan. Kemudian kami sahabat, kata Umar dalam sabda ini, Nabi dalam hadis ini, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami takjub dengan fenomena ini, dengan apa yang kami saksikan. Ada orang yang bertanya, tapi dia juga yang membenarkan. Artinya orang ini sudah tahu,
sekedar mengecek gitu ya, sebagaimana seorang guru mengecek yang namanya ilmunya sudah sampai atau belum. Jangan sampai yang disampaikan bias, gurunya mau A, kemudian si murid memahaminya B, ini berbahaya. Ya, jamaah rahimakumullah. Tayyib, sebelum kemudian dia bertanya tentang masalah iman, semalam saya juga menonton, bukan semalam ya, kemarin. Kalau semalam kan artinya malam itu Pak Ustaz. Kalau kemarin bisa malam bisa siang, di salah satu TV nasional. Ya kalau nggak salah TVRI bahkan saya nonton. Siapa nama bapak ini kalau saya jadi lupa kan begitu ya. Jamaah haji tertua di Indonesia umurnya 119 tahun Pak, dari Madura Sampang. Ya, yang akan berangkat insya Allah tahun ini, kalau pertama kan tanggal 24 Mei ya, berangkat menuju Saudi Arabia. Itu jamaah rahimakumullah. Bapak ini umurnya 119 tahun Pak, masih gagah kalau saya melihat. Dengan umur seperti itu masih gagah jamaah rahimakumullah. Jalannya masih gagah jamaah rahimakumullah. Gitu ya. Yang sangat luar biasa. Ya kan memang pelunasannya lebih banyak kan gitu. Makanya kurang lebih 14 ribuan orang ya jamaah rahimakumullah belum melunasi. Ya kan gitu ya. Yang tahap ketiga ini kan gitu jamaah rahimakumullah. Sebab yang berangkat di masa Covid kemudian baru berangkat sekarang nggak ada nambah apa-apa, kecuali kalau dia cuma 25 juta ke 38,5 umpamanya dibalik 8 ya tinggal nambahnya 13 juta. Tapi ketika kemudian dia jamaah rahimakumullah namanya kemudian baru belakangan keluar, ya nambahnya yang hampir 90 juta itu. Gitu ya Pak ya. Jadi kita harus tahu itu. Lunas, tunda, jamaah rahimakumullah, istilah-istilahnya ada 3 gitu ya kalau saya tidak khilaf. Baik. Jadi ini bapak, ini kakek, apa ini? Bahkan kalau 119 tahun bukan kakek, itu kakeknya kakek gitu ya, jamaah rahimakumullah. Diprovokasi untuk apa Pak? Ayo Pak, Bapak sudah seumur ini, kemudian apa masih Covid, ambil duitnya. Tapi dia kekeh nggak ngambil duitnya Pak. Dan dia ketika menyetor itu dikatakan untuk kawasan Madura, yang rahimakumullah, itu berangkatnya tahun 2040. Dia nggak peduli Pak, dia setor aja. Masalah berangkatnya kemudian sampai umurnya atau tidak bukan urusan saya katanya. Kenapa? Urusan saya cuma ikhtiar. Dan kita melihat kan ada beberapa orang kemudian yang nggak sabar ketika Covid kemarin, kemudian apa Pak? Diambil uangnya. Padahal kalau kemudian dia tidak ambil uangnya, apa jamaah rahimakumullah, dia harusnya sudah berangkat. Itu namanya Bapak belum dapat panggilan kata orang Indonesia. Sayang nggak Pak? Sayang banget. Ya kan gitu ya. Makanya kewajiban kita itu cuma ikhtiar. Hasilnya kita serahkan kepada Allah. Ikhtiar Pak. Tawakal itu bahasa Indonesianya kan apa Pak? Pasrah. Bismillah. Nah, bismillah ini ikhtiar. Tawakkaltu 'ala Allah. Setelah itu apa? Tawakal kepada Allah, pasrah, tenang kita. Ya, dia rahimakumullah. Tayyib. Kemudian setelah dijawab oleh Nabi SAW semua tentang syahadat, sholat, puasa, zakat dan haji, dia bertanya tentang pertanyaan yang kedua. Ajarkan aku apa makna iman. Fa akhbirni anil iman. Ajarkan aku apa tentang definisi iman itu. Kemudian Nabi SAW menyampaikan apa jamaah rahimakumullah, iman itu engkau beriman kepada Allah, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya, kalau nggak salah kita juga sudah bahas ini. Yaitu engkau beriman kepada Allah. Ya. Beriman kepada Allah itu maknanya adalah engkau mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kemudian apa? Kalau dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang merujuk kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang rahimakumullah, ya belajar sifat 20 itu, wujud, qidam, baqa dan seterusnya rahimakumullah. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu wujud, ada.
Dan keberadaan Allah Ta'ala berbeda dengan keberadaan kita. Dan tidak semua yang tak dapat diindra kemudian tidak ada. Karena masih banyak, bukan masih banyak. Ada orang-orang yang kemudian mengatakan kalau tidak bisa diindra, maka tidak ada. Padahal kita tahu angin yang kita rasakan hari ini, ya rahmatullah, kan nggak bisa diindra. Katakan kemudian bisa dirasakan. Oh, itu bisa Pak Ustadz, terasakan gitu, oke lah. Ruh, siapa yang bisa kemudian melihat, merasakan atau mengindra yang namanya ruh? Ada Pak? Ruh ada Pak Ustadz. Tapi ada yang bisa melihat? Nggak ada. Pemilik tubuhnya aja nggak bisa melihat, kecuali nanti ketika dicabut, baru dia kemudian apa? Melihat. Oh, itu ruhnya. Tapi ada nggak Pak? Ada. Buktinya orang yang sehat sama orang yang mati ada nggak? Ada. Umpamanya orang mati bukan karena kecelakaan, ya tiba-tiba meninggal dunia, ya rahmatullah. Dan ini terjadi pada teman saya, buka bersama tanggal 28 Ramadan kemarin, dan dia mengatakan kita ini sudah umuran 50-an kan, jaga kesehatannya, jaga kesehatan. Jumat kemarin, ya rahmatullah, pekan yang lalu dia meninggal dunia. Bagaimana meninggal dunianya? Kemudian kata istrinya keluar naik motor, gitu ya, beli bensin, kemudian sampai ke rumah, kemudian kepingin ke dapur membuang sampah. Ada mungkin sesuatu yang dia lihat, membuang sampah, tahu-tahu bukan jatuh di dapur kemudian kepleset, enggak, pokoknya jatuh begitu aja, nggak benjol, nggak ngapa-ngapain, meninggal dunia, sehat, ya rahmatullah. Ya kan gitu, kalau ada orang yang meninggal dunia, kita lihat kan Pak, lihat tuh. Dia masih punya tangan, masih punya mata, punya telinga, punya kaki. Cuma semuanya tidak bisa digerakkan, mata tidak bisa dibuka untuk melihat. Kaki nggak bisa digunakan untuk berjalan, tangan tidak bisa digunakan untuk memegang, mulut nggak bisa digunakan untuk bicara. Kenapa Pak? Karena nggak ada ruhnya Pak Ustadz. Sama nggak yang dia miliki sama kita Pak? Secara anatomi tubuh sama. Tapi dia nggak bisa melakukan aktivitas yang sebelumnya dia bisa lakukan. Kenapa? Nggak punya ruh. Ya, ya rahmatullah. Kalau ini clear sudah, ya rahmatullah, di kalangan kaum muslimin. Maksud saya menyampaikan ini ketika ada orang yang nggak percaya tentang Tuhan, ya, ateis. Kalau ada orang yang ateis, Bapak Ibu, itu yang namanya iblis itu tertawa terbahak-bahak. Ya, dia hendak mengatakan, lah gua, kata iblis, makhluk yang paling bejat yang dikutuk di neraka jahanam, masih percaya tentang keberadaan Allah. Kok ada manusia yang nggak percaya sama Allah? Itu dengkotnya yang namanya ahli maksiat, iblis itu percaya sama Allah. Percaya nggak Pak? Orang dia pernah berdialog sama Allah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku nggak mau sujud karena Adam dari tanah, aku dari api, kata iblis. Nauzubillah min dzalik. Ya, dan yang dahsyatnya, ya rahmatullah, walaupun iblis ini kemudian makhluk yang paling terlaknat, terkutuk, tapi ada beberapa hal yang dapat kita ambil dari iblis ini, ya rahmatullah, pelajaran. Iblisnya ditinggalkan, tapi ada pelajaran. Apa itu, ya rahmatullah? Iblis walaupun terkutuk, terlaknat, tapi dia masih berdoa kepada Allah. Masih yakin doanya diterima oleh Allah Ta'ala. Makanya kalau ada manusia yang nggak yakin doanya diterima oleh Allah Ta'ala, masih kalah sama iblis. Iblis mengatakan, fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Tangguhkan aku ya Allah sampai hari berbangkit. Dikabulkan nggak Pak sama Allah Pak? Doanya iblis Pak. Halo? Dikabulkan nggak Pak? Dikabulkan. Kok ada manusia nggak percaya doanya dikabulkan, apalagi di bulan Ramadan? Doa gimana kemudian seorang kalau berdoa nggak mungkin diabaikan oleh Allah. Hari ini masih banyak manusia yang nggak percaya tentang doa itu Pak. Padahal setiap nabi itu Allah bekali yang namanya doa. Senjata para nabi, senjata orang yang beriman itu doa. Bukan pesawat, bukan senjata, bukan pistol yang hari ini kemudian orang kalau sudah megang pistol, jamaah rahmatullah, sebagai apa, paling jago aja, jamaah rahmatullah, begitu viral kemudian ditangkap, udah seperti kucing disiram air, jamaah rahmatullah, suntuk dia kan begitu ya. Nah, ini Pak, Allah sampaikan kan berulang-ulang Pak.
Tangguhkan aku ya Allah, itu kan doa, itu munajatnya iblis. Dikabulkan oleh Allah. Apalagi kita, Pak. Dosa kita banyak juga, tapi nggak sebanyak iblis tentu. Dan dia sudah pasti masuk neraka jahanam, nggak akan keluar dari neraka jahanam. Kalau kita masih ada kemungkinan masuk surga, dan mudah-mudahan masuk surga tanpa harus transit di neraka jahanam. Amin ya rabbal alamin. Ini hal-hal yang sangat sederhana, tapi pokok wajib kita untuk apa jamaah rahimakumullah? Meyakininya. Saya harus yakin, jelas harus yakin. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Kalau doa yakin. Ya, bahkan kemudian ada orang ulama mengatakan begini, ya rahimakumullah. Takdir itu kehendak Allah. Nanti kita akan bahas yang nomor 5, atau saya majukan yang nomor 5. Karena rukun iman itu kan ada 5. Maaf, ada 6. Ya, iman kepada Allah, malaikat, kitab, nabi, jangan Allah, hari kiamat, kemudian apa? Takdir. Yang baik ataupun yang buruk. Ini takdir. Apa takdir itu maknanya? Saya langsung lompat yang nomor 6. Kehendak Allah. Sedangkan doa kehendak kita. Halo, Pak, bisa dipahami? Takdir itu artinya apa? Kehendak Allah. Doa kehendak kita. Kalau kemudian tiba-tiba kita kepingin berdoa, artinya Bapak, Allah hendak sampaikan pesan sama kita. Lewat doa kita, takdir Allah itu akan terjadi. Bisa jadi kemudian dimensinya kita, ini dimensinya kita ya, buruk dan baik. Saya ulangi lagi, ini saya pernah sampaikan di masjid ini. Baik dan buruk itu dimensinya kita manusia. Karena di sisi Allah, wa mallahu yuridu dzulman lil alamin. Allah nggak pernah berbuat zalim kepada alam semesta jagat raya ini, ya rahimakumullah. Ya, jadi dimensi apa Pak? Dimensi kita, baik dan buruk. Dimensi Allah, semua yang Allah berikan itu baik. Dikasih duit, baik itu Pak Ustadz. Kalau dikasih utang, wah itu nggak baik Pak Ustadz, buruk itu dimensi kita. Dikasih sehat, oh baik itu Pak Ustadz. Dikasih buruk, wah itu buruk Pak Ustadz. Nah itu jangan. Padahal di dalam sakit, kalau kita bersabar, ada penghapusan dosa. Jangan Allah. Ada penghapusan dosa. Jadi dimensi takdir baik dan buruk itu dimensinya kita. Karena di sisi Allah nggak ada yang buruk, semuanya baik. Jangan Allah. Ya, ini jadi bisa dipahami dengan benar, dengan baik. Jangan sampai kemudian kita salah. Ya, seperti itu. Jangan Allah. Jadi iman kepada Allah, kita mengimani tentang wujudnya Allah, keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di dunia kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa melihatnya. Sebagaimana orang Yahudi mengatakan di awal-awal di Al-Baqarah ya, ayat 50-an, ya rahimakumullah, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Kami tidak akan beriman kepada engkau Musa sampai kami bisa melihat Allah dengan mata kepala kami dunia ini. Ya, akhirnya apa, ya rahimakumullah? Fa akhadhathumus sa'iqah. Ya, jamaah rahimakumullah, ya, kita lihat ya, biar kita tahu ayatnya berapa, jamaah rahimakumullah. Ya. Fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun, ayat 55 dalam surah Al-Baqarah. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Ya, enggak bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini, ya rahimakumullah. Tapi di hari kiamat, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah orang yang beriman itu berseri-seri, gembira luar biasa di hari kiamat di surganya Allah. Jadi puncak kegembiraan di hari di surganya Allah adalah ila rabbiha nadhirah. Ketika Allah membuka hijabnya, kemudian mempertontonkan keindahan
dirinya, zatnya, jamaah rahimakumullah, maka sirna semua apa-apa yang dinikmati oleh orang yang beriman pada saat itu, kelezatannya dan kelezatan pada saat itu yang paling agung, yang paling indah adalah ru'yatullah. Dapat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan banyaknya bidadari, jamaah rahimakumullah, bukan kemudian istana di surga, tapi adalah melihat zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kemudian kita kadang malu, jamaah rahimakumullah. Ya, kata Imam Ghazali, jamaah rahimakumullah, hujjatul Islam adalah beliau. Ya, dalam kitab Ihya Ulumuddin, kalau saya tidak khilaf, beliau mengatakan, kenapa Allah melarang kita memandang ya dengan mata sesuatu yang haram, yang bukan hak kita. Jamaah rahimakumullah. Ya, kalau istri kan memang hak kita, Pak. Mau dipandang kemudian tanpa busana ya sah. Tapi yang bukan hak kita, betis anak gadis orang lain, istri orang lain, jamaah rahimakumullah, tubuhnya, pinggulnya, dadanya, jamaah rahimakumullah, bibirnya. Kenapa kemudian kita disuruh ghaddul basar, menundukkan pandangan, bukan kemudian menundukkan mata? Artinya ketika kemudian mata ini menimbulkan syahwat, sudah palingkan. Tapi kalau kemudian masih bisa, jamaah rahimakumullah, ya sekedar kemudian melihat, kemudian apa, jamaah rahimakumullah, begitu ada syahwat, sudah maaf bu, ibu terlalu cantik buat saya khawatir kemudian apa, timbul syahwat pada diri saya, mungkin ibu tidak. Kenapa kemudian ada ghaddul basar, menundukkan pandangan di dalam Islam, jamaah rahimakumullah? Karena mata yang kemudian akan kita dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti. Apakah pantas mata yang senantiasa digunakan untuk melihat yang haram di akhirat nanti pantas untuk melihat zatnya Allah yang sangat indah itu? Itu sebabnya kata ulama kita, nggak pantas. Allahu Akbar. Ya, mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita, Bapak, kita bisa menundukkan pandangan. Wah, ini bukan hak saya. Mungkin orang lain bisa sudah menjaga syahwatnya, tapi saya nggak bisa. Udah maaf ibu yang cantik, yang solihah, gitu ya. Saya tidak berani memandang. Kenapa? Nggak pantas nanti mata ini di akhirat memandang zatnya Allah yang maha indah. Pernah kemudian suka menjadi hobi memandang hal-hal yang diharamkan lewat mata. Makanya aneh bin ajaib kalau kemudian ada orang yang mengatakan, kalau saya nonton film bokep, istilah anak-anak di Jakarta, blue film, kemudian salah saya apa? Oh, itu musibah, Pak. Musibah. Kalau orang nonton kemudian dia merasa berdosa, itu masih untung. Tapi kalau kemudian nonton kemudian mengatakan salah saya apa, saya salah apa, itu musibah. Bangga dengan dosa-dosanya, waliyahzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Serius ini, Pak. Nggak ada kaitannya dengan pilpres, Pak. Nggak ada, demi Allah. Ya, saya sekedar kemudian menyampaikan bahwa ini tidak benar, gitu ya. Dan sampaikan saya yang dulu, maaf saya salah, Pak. Ini indahnya yang namanya Islam. Kalaupun orang punya jejak digital, itu kan jejak digital masa yang kemarin, Pak. Kemudian dia mengatakan saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala usap ucapan saya, maka jejak digital itu nggak boleh kemudian disebarkan, Pak. Ini Islam. Loh, ini loh Pak Ustadz, itu kan dulu. Ada nggak pernyataan dia tentang taubatnya, tentang ucapan itu? Ada, itu yang disebarkan. Oh, ini kaitannya dengan pencitraan Pak Ustadz, urusan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan makamullah. Ya, jadi Bapak Ibu hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi saya tidak perlu membahas ini karena ini sudah tuntas tentang wujudullah ini, jamaah rahimakumullah, tentang keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu bisa kita melihat lewat fenomena alam yang ada di sekitar kita. Nggak mungkin kemudian alam semesta jagat raya plus kita ujuk-ujuk jadi tanpa sang pencipta.
Sebagaimana kemudian banyak orang di Eropa sana itu Pak, banyak orang yang nggak beragama sebenarnya dibandingkan dengan orang yang beragama. Ya, jadi ketika mereka kemudian melakukan tradisi agama tertentu itu sekedar seremonial, bukan keyakinan. Beda dengan kita, jamaah rahimakumullah. Ketika kita Ramadan itu bukan seremonial, tapi keyakinan kita. Idul Fitri, Idul Adha, jamaah rahimakumullah. Ya, seperti itu. Kemudian apa? Iman kepada Allah, malaikat, jamaah rahimakumullah. Kita sudah tahu ini makhluk Allah yang enggak pernah la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Enggak pernah maksiat kepada Allah dan selalu menjalankan apa yang diperintahkan. Bahan bakunya dari cahaya. Suka dengan orang-orang yang beriman. Selalu kemudian bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu apa, Pak? Kitab Allah, kemudian ada Injil, Taurat, Quran, Zabur, jamaah rahimakumullah. Kemudian apa? Iman kepada para nabi, manusia pilihan Allah Ta'ala untuk menyampaikan firman Allah Ta'ala bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dan jin, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ada yang diciptakan dengan sia-sia, jin dan manusia. Tujuannya adalah para nabi diutus, kemudian dibekali kitab, yang rahmatullah. Tujuannya cuma satu, mengingatkan manusia tentang hari pembalasan. Supaya aman di hari pembalasan nanti, yang rahmatullah, apa kewajiban kita? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi para nabi dan rasul ini adalah uswatun hasanah pada zamannya masing-masing. Sedangkan kita uswatun hasanah kita siapa, Pak, Bu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umpamanya di bulan ini masih bulan Syawal ya. Tanggal 1 Syawal kemarin, kan kita biasanya bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah kita lebarannya hari Sabtu kemarin, gitu ya Bapak Ibu. Sedangkan saudara kita Muhammadiyah hari Jumat, nggak apa-apa lah kan gitu ya. Perbedaan itu biasa-biasa saja. Gitu ya. Bedanya kan cuma harinya kan Bapak Ibu. Yang satu hari Jumat, yang satu hari Sabtu. Sholatnya sama nggak? Sama Pak Ustaz, 7 kali takbir. Yang pertama 5 kali, yang kedua di rakaat yang pertama kan gitu ya Pak. Bedanya kan cuma harinya, tanggalnya masih sama itu. Yang satu meyakini tanggal satunya Syawal, kemudian hari Jumat, yang satu hari Sabtu. Aman aja kita berbeda, itu jangan rahimakumullah. Nah, Nabi mengajarkan kepada kita kalau kepingin sholat Idul Fitri kemarin, jalannya jalan A, pulangnya jalan B, gitu ya Pak ya, betul ya? Apa hikmahnya Pak? Apa hikmahnya? Halo Pak, Ustadz ini tanya serius ini. Sebelum kita kemudian nanti 10 menit ke depan atau 15 menit ke depan kemudian sholat syuhur. Apa hikmahnya? Supaya banyak malaikat yang menyaksikan Pak Ustadz menjadi saksi nanti di hari kiamat. Benar, tidak salah. Ada lagi? Ini yang sering kemudian tidak disampaikan, bahkan kemudian dibid'ah-bid'ahkan, disesat-sesatkan. Dalam kitab Fathul Bari jilid yang kedua, kalau saya tidak khilaf halaman 243 ya, di juz yang kedua, di jilid yang kedua. Fathul Bari itu kitab yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, sebuah kitab yang beliau tulis tujuannya untuk mensyarah, menjelaskan kitab Sahih Bukhari, Pak. Kitab yang paling sahih setelah Quran itu adalah Sahih Bukhari. Kalau kita baca langsung teksnya, kadang kita nggak paham. Ini ada seorang ulama besar, kemudian apa Pak? Mensyarah itu, menjelaskan kitab Sahih Bukhari. Nama kitab syarahnya Fathul Bari, yang rahimahumullah. Beliau mengatakan kenapa Nabi SAW melakukan itu. Satu, betul kita sudah jawab tadi itu. Apa? Supaya banyak malaikat yang menyaksikan kita. Yang kedua adalah Nabi SAW melakukan itu tujuannya untuk menziarahi sebanyak-banyaknya manusia, baik yang hidup maupun yang wafat. Halo Bapak, baru tahu? Jadi kalau orang bilang ngapain juga ke kuburan tanggal 1 Syawal, loh Nabi melakukannya, dibilang nggak ada, Nabi pernah melakukan itu. Ini orang harus banyak-banyak ngaji ya Pak ya. Halo, harus apa Pak? Banyak piknik gitu, piknik buku Pak, banyak ngaji. Itu dalilnya, jamaah rahimakumullah.
Makanya kan kalau kita sekedar membaca hadis tadi, Nabi jalan A, kalau pergi jalan B, kalau pulang kita nggak punya ilmu, oh begitu doang, sudah sampai begitu aja. Tapi ketika ulama menjelaskannya supaya banyak malaikat yang menyaksikan, itu yang pertama benar, itu disepakati. Kemudian Bapak, beliau menziarahi orang-orang kemudian yang beliau lewat. Masa mungkin kemudian Nabi SAW jalan, katakan di gang kita, Pak. Kemudian Nabi kemudian cuek aja, maaf ya, gua nggak ngapa-ngapain, kan gitu ya. Nabi itu orang yang paling kemudian apa, jamaah rahimakumullah, apa ya bahasa kita yang paling sempurna adalah dalam kalangan makhluk ya beliau. Siapapun disapa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau ada kuburan di jalan yang beliau lalui, beliau kemudian mendoakan. Silakan dicek dalam kitab Fathul Bari. Penulisnya Ibnu Hajar Al-Asqalani yang rahimahullah. Ulama kemudian yang keulamaannya nggak diperdebatkan keilmuannya. Siapapun kemudian orang yang mengaku muslim pasti akan mengatakan beliau ulama besar, apapun kemudian apa afiliasi apanya Pak, keislamannya, mau Muhammadiyah, mau NU, mau Salafi, sebutkan pasti kitab beliau dijadikan rujukan. Jadi kalau ditanya kemudian mana dasarnya orang kemudian mau lebaran kemudian disuruh bahagia kemudian apa ke kuburan, aneh. Ngaji dulu mas, piknik dulu, banyak-banyak baca kitab dulu, sampaikan begitu. Ya, jamaah rahimakumullah ya, seperti itu. Kalau Anda nggak mau melakukan itu ya silahkan. Tapi kalau Anda kemudian mengatakan Nabi sebagai kemudian uswatun hasanah yang perlu diikuti, harusnya Anda melakukan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ya, ini jamaah rahimakumullah. Jadi kalau ditanya, itu dalilnya jamaah rahimakumullah. Ya, para Nabi, para Rasul itu jelas. Dan Nabi SAW Allah utus wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi SAW tidaklah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya untuk menjadi apa Pak? Rahmatan lil alamin. Rahmat Pak. Untuk alam semesta jagat raya. Saya pernah sampaikan di majelis ini sebelum saya tutup kajian ini ya rahmatullah. Ya, yang namanya rahmat itu diantara perbuatan yang semena-mena Pak, ghalil, keras, kasar, kemudian yang lembutnya kemudian nggak punya prinsip ya rahmatullah. Rahmat itu lemah lembut tapi tetap mempunyai prinsip ya rahmatullah. Ya, maka disebutlah umat Islam ini umat yang wasatan, umat yang di tengah-tengah. Wasat itu bahasa kitanya orangnya wasit. Wasit itu adalah penengah di antara dua orang yang sedang bertanding ya rahmatullah. Dan umat Islam itu Allah katakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Demikianlah umat Islam Allah jadikan sebagai umat yang di tengah-tengah. Ya, ayat ini ada dalam surah Al-Baqarah. Al-Baqarah itu jumlahnya 286. Maka kalau di tengah-tengah, tentu saja kalau di tengah-tengah dibagi dua Pak Ustaz. Berarti dia ada di ayat 143 Pak. Allahu Akbar. Ini bukan kemudian kebetulan, tapi karena memang Allah yang men-settingi ayat-ayat ini. Ya jawab Allah. Begitu juga dengan yang namanya apa Pak? Salah satu bentuk rahmat itu adalah apa Pak? Yatalattaf. Dalam surah apa Pak? Surah Al-Kahfi. Kemudian kalau Quran yang lama, yang dulu, kalau yang ini nggak ada. Kalau Quran yang lama yang cetakan dulu, yang di Ponorogo macam-macam jamaah rahimakumullah, biasanya kalau kita baca Quran kemudian ada yang dimerahin. Halo Pak, pernah ketemu Quran yang kemudian satu katanya dimerahin Pak? Pernah melihat? Pernah Pak? Apa tulisannya? Wal yatalattaf. Latif. Hendaklah kamu berlemah lembut. Jamaah rahimakumullah. Dan kalau kita buka jamaah rahimakumullah, kalimat wal yatalattaf itu persis di tengah-tengah Quran. Persis di tengah-tengah Quran, Pak. Jadi Allah sampaikan sama kita umat Islam itu harus menjadi Abdul Latif.
yang lemah lembut. Gak ada Islam kemudian yang petantang petenteng. Dan kita melihat Pak, Islam itu dicitrakan begitu luar biasa, teroris luar biasa. Kalau kita buka Quran, tengah-tengah Quran, kalau tengah-tengah Al-Baqarah tadi kemudian kita disuruh menjadi wasit yang nggak boleh ekstrem kanan ekstrem kiri, begitu kita buka tengah-tengah Quran yang merah itu, ya rahmatullah, dalam satu riwayat kemudian itulah darah yang pernah tertumpah ketika kemudian Utsman bin Affan ya rahmatullah dibunuh oleh yang namanya pemberontak Khawarij. Beliau sedang baca Quran, kemudian basah, ya ditikam habis-habisan beliau, basah dengan darah yang namanya pakaian beliau. Kemudian apa? Darah itu kemudian tertumpah, kemudian tertulislah di wal yatalaqaf tadi. Itu satu pendapat. Di pendapat yang lain mengatakan memang itulah orang harus tahu bahwa tengah Quran, inti Quran itu adalah umat Islam itu harus apa? Yatalaqaf. Ya. Apa Pak? Afdul Latif. Ya, makanya kemudian di beberapa masjid di Indonesia ini yang kemudian kebanyakan adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kemudian kalau wiridannya ya Latif, gitu ya Pak ya, ada ya, jamaah rahmatullah kan seperti itu, jamaah rahmatullah. Wal yatalattaf. Umat Islam itu Masya Allah. Dan tidak ada satu pun kata Nabi SAW, rifq, apanya jamaah rahmatullah sinonimnya? Kelemah lembutan, jamaah rahmatullah. Tidak ada satupun yang kemudian nempel dengan kelemah lembutan, kecuali sesuatu itu akan indah, dan tidak ada sesuatu kemudian yang copot dari yang namanya kelemah lembutan, kecuali sesuatu itu akan pasti jelek. Ya, ini ya rahmatullah, Allahu Akbar. Dan mudah-mudahan ini menjadi apa Pak? Simat, menjadi ciri kaum muslimin ya rahmatullah. Ya, tetap elegan gitu ya rahmatullah, tetap kemudian berlemah lembut. Ya, tapi kemudian punya sikap yang rahmatullah gitu ya. Berlemah lembut tapi tetap mempunyai yang namanya apa Pak? Sikap. Sebab ada orang yang katanya garang jamaah rahmatullah, tapi sebenarnya dia nggak punya sikap. Garang karena belum dapat duit. Begitu dapat duit, diam. Ya, waliyazubillah, saya kira ini jamaah rahmatullah pengantar dulu. Mudah-mudahan nanti di kesempatan bulan berikutnya kita bisa bertemu lagi, kita bisa menyelesaikan ini, kemudian pindah ke hadis yang berikutnya jamaah rahmatullah. Saya kalau tidak khilaf sampai di sini kan gitu. Ini juga manusiawi kan gitu ya. Seingat saya di situ, apakah nanti sudah sampai hadis yang ketiga, keempat, nanti kita akan lihat lagi jamaah rahmatullah. Saya kira ini mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan apa jamaah rahmatullah kita bisa menjadi Afdul Latif. Ya, umat Islam menjadi apa Pak? Afdul Latif. Hamba Allah yang lembut jamaah rahmatullah kan begitu ya, dengan kelembutan maka kemudian apa? Segala sesuatu akan jadi indah. Dan tersabutnya kelembutan pasti sesuatu akan hina. Allah katakan fabima rahmatin minallahi lintalahum. Dia punya sinonim yang berikutnya. Lin. Disebabkan rahmat Allah kamu bisa berlaku lemah lembut. Walau kunta faddan ghalidhal qalb lan faddu min haulik. Kalau kamu keras kasar, orang akan minggat dari dirimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Nabi kita Nabi Rahmah, Nabi penebar cinta dan kasih sayang. Ya, jangan bangga jamaah rahmatullah kalau kita dicitrakan sebagai umat yang kasar. Jangan mau jamaah rahmatullah. Makanya yang paling berbahaya itu kata ulama kita bukan musuh yang di luar. Ya, sebab kalau musuh yang di luar kita siap-siap sudah kemudian untuk bertempur, tapi yang berbahaya adalah musuh yang di dalam. Orang yang mengaku Islam dan dia memang kemudian sholat, dia puasa dan lain sebagainya, tapi kelakuannya justru tanpa dia sadari dia sedang merusak citra Islam. Ini yang berbahaya Pak. Ini yang sangat berbahaya. Islam dia tampilkan kan gitu, tapi dia sedang merusak nilai-nilai Islam yang paripurna itu jamaah rahmatullah, yang sempurna itu. Dia hanya menampilkan Islam yang garang-garang kan gitu ya. Padahal Nabi SAW lebih banyak kemudian kelemah lembutannya dibandingkan dengan
Peperangan Nabi cuma 85 kali, yang beliau ikuti kurang lebih 23 sampai 24 kali. Ya jamaah rahimakumullah. Itu kemudian yang dibahas habis-habisan. Padahal kehidupan beliau dari 23 tahun, ya jamaah rahimakumullah, itu lebih banyak kemudian menampilkan yang namanya kelemah lembutan, mobil khusus ketika penaklukan kota Mekah. Saya kira ini jamaah rahimakumullah. Nanti kita akan bahas lagi. Khilaf salah saya mohon dimaaf. Izinkan saya melafazkan, mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal a'idina wal faizin wa kullu amin wa antum bi khair. Ya. Semoga Allah Ta'ala menerima semua amaliyah Ramadan kita, dan mudah-mudahan kita adalah orang yang kembali fitrah. Ya, fitrah dalam artian apa Pak? Bukan hanya kemudian selesai Ramadan kembali makan. Ada orang mengatakan fitrah itu maknanya kembali makan, iftar katanya, jangan dibawa kemana-mana. Itu kata pimpinan Az-Zaitun gitu ya Pak ya, Panji Gumilang kan gitu ya. Berarti dia nggak baca hadis Nabi sebelumnya bahwa puasa itu salah satu tujuannya man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Jadi kalau ada satu tema, kumpulkan semua ayatnya, kumpulkan semua hadisnya, jangan satu saja. Bahwa salah satu tujuan Ramadan itu kalau kamu iman kepada Allah dan penuh ihtisab, pengharapan kepada Allah, Allah akan ampunkan dosa kita. Apa enggak fitrah ini maknanya Pak? Bersih suci. Gitu kan ya rahimakumullah. Kalau sumu li ru'yatihi wa waftiru li ru'yatihi, puasa karena melihat bulan Ramadan, kemudian iftar berbuka karena melihat bulan Syawal. Tidak salah, tapi dikumpulkan semuanya. Ya, agar kita tidak salah paham, gagal paham. Ya, paham-paham saja Pak Ustadz. Saya kira ini mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali. Khilaf salah saya mohon dimaaf, dan selalu berdoa. Dan selalu berdoa. Dikatakan ulama terdahulu, sahabat Nabi, kalau habis Ramadan 6 bulan mereka berdoa, Allahumma taqabbal minna siyamana. Mereka selalu berdoa 6 bulan atas amaliyah Ramadan yang mereka lakukan. 6 bulan Pak doanya. Ke depan ini tugas kita, banyak doa yang kita inginkan. Salah satu hajatnya adalah Ramadan yang kita lakukan kemarin diterima oleh Allah Ta'ala. Sampai bulan apa Pak Ustadz? Kalau tambah 6, jadi bulan keempat ya Pak ya, sampai Rabiul Akhir. Ya, seperti itu. Kemudian 6 bulan ke depannya kita bermunajat kepada Allah Ta'ala agar bertemu lagi dengan Ramadan. Wal afu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.